Oke, jadi aku ulang, jadi di mana saat limit itu fungsinya itu tentu, dia boleh solve, berarti kayak, soal kita selesai sampai situ, jawabannya memang sampai situ. Tapi kalau misalkan dia begitu hasilnya tidak tentu, di mana hasilnya itu 0/0, infinite kurang infinite, itu artinya kita harus melakukan beberapa step dulu sampai hasilnya tentu, gitu. Jadi untuk saat misalkan kalau tentu kan udah selesai ya, tapi kalau misalnya hasilnya tetap tak tentu lagi, kita harus melakukan penyederhanaan dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan identitas trigono. Nah, nanti bakal aku kasih tahu karena itu bentuknya rumus valid ya, di mana ya mungkin bisa dibilang teman-teman harus hafal, ya minimal teman-teman harus catat karena itu rumus yang selalu dipakai. Dan kalau misalkan mungkin di identitas trigono dia tidak bisa dipecahkan, masih bentuknya tidak tentu juga gitu, berarti teman-teman juga, harus memakai rumus limit yang di mana nanti ada soal ada rumusnya lagi, kayak gitu. So, kita langsung langsung aja menuju yang pertama, di mana kita punya substitusi. Di sini gampang aja. Jadi, nanti di di kelas ini aku punya 10 soal, di mana nanti aku bakal bahas semua soalnya, dan aku harap teman-teman bisa melihat cara pembahasanku kayak gimana, penyelesaiannya gimana, dan teman-teman mengulang mengulang lagi apa yang udah aku jawab. Minimal itu, aku di sini aku tidak mau kasih kuis, aku tidak mau kasih PR kalian, tapi minimal kalian bisa ngerjain ulang, di mana nanti kita bakal bahas di sini, jadi teman-teman perhatikan aja apa yang aku bahas, dan nanti setelah, kelas ini dismiss, teman-teman boleh mengulangnya lagi, dan menurut aku itu cukup efektif ya, kebanding kalau misalkan aku kasih soal atau kayak gimana. Karena kadang-kadang kalau misalkan dia baru-baru ngerjain, dia nggak tahu harus kayak gimana dan butuh namanya penjabaran atau penjelasan, kayak gitu. Jadi, ya aku harap teman-teman bisa ngasih attention untuk, kelas ini. Oke, yang pertama kita punya substitusi, di mana sebelum kita melakukan yang nomor 2 sama 3, teman-teman ada baiknya mencoba dulu substitusi, siapa tahu hasilnya sudah yang tentu. Jadi teman-teman nggak perlu nyobain yang lain lagi. Jadi di sini kita punya apa? Limit X mendekati pi bagi 2, ya kan? Pi itu berapa teman-teman? 180 ya? Berarti 180 derajat dibagi 2 sama dengan 90 derajat, ya kan? Nah, jadi di sini di saat teman-teman saat itu sudah disubstitusikan, teman-teman nggak perlu eh, nulis limit lagi. Jadi di sini kita langsung tulis apa? Sin setengah X-nya kita punya 90 derajat tambah cos 90 derajat. Ya, di sini berapa sin scan ini setengah ya, berarti sekarang kita punya sin 45 derajat tambah cos 90 berapa? 0. Ya kan? Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Jadi hasilnya setengah akar 2. Gitu ya. Nah, jadi karena dia hasilnya masih setengah akar 2, kita masih bilang kalau hasil itu masih termasuk yang tentu. Jadi kita nggak perlu pakai rumus-rumus lainnya. Oke? Sekarang kita punya untuk Wahyudi Nabil bisa aku mute ya. Maaf ya. Maaf banget nih. Oke, selanjutnya kita punya limit di mana X-nya X sama dengan menuju pi per 4. Ya, pi per 4 berarti sama dengan 45 derajat. Oke, langsung aja substitusikan, nggak usah ribet-ribet, di mana cos 45 derajat tambah sin 45 derajat per tan 45 derajat ya. Oke, di sini kita punya berapa? Cos 45 derajat setengah akar 2, ya kan? Sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2 juga. Dan kalau tan 45 derajat sama dengan berapa? 1. Nah, mungkin teman-teman yang masih bingung gitu bisa dibuka tabelnya lagi. Kemarin kan terakhir sama aku kita bahas tentang nilai sin cos ya. Mungkin teman-teman bisa dibuka lagi catatannya kalau ada. Terus mungkin kalau yang lebih enak lagi kalau yang udah hafal ya. Nah, berarti
hasilnya berapa? Setengah tambah setengah, karena per 1 kan sama aja ya, berarti setengah akar 2 tambah setengah akar 2 sama dengan akar 2. Wah, hasilnya berarti akar 2. Oke, lanjut. Nah, di sini, teman-teman kita udah dikenalkan namanya, rumus trigonometri ya, di mana teman-teman aku bilang ini agak hafalan mati, di mana ya harus dihafal gitu. Tapi aku punya jembatan kedelai di mana teman-teman mungkin bisa lebih mudah menghafalnya, dan siapa tahu teman-teman kebantu juga atas, atas apa ya, ini tuh kayak jembatan kedelai aku gitu, kedelai keledai, kedelai mah buat tahu ya. Nah, jadi di penyederhanaan ini kita punya rumus inti di mana sin ini harus dihafal mati ya. Jadi kayak istilahnya kayak harusnya kalian otomatis lah tahu di mana sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Itu harus benar-benar dihafalin di dalam kepala gitu ya. Nah, yang selanjutnya, ini yang agak susah ya, di mana sin tambah sin A tambah sin B sama dengan 2 sin A plus B per 2 dikali cos A min B per 2. Nah, di sini aku punya sedikit jembatan kedelai di mana keledai, sorry, kok kedelai sih? Jembatan keledai di mana teman-teman cukup ngafalin poin penting lihat itunya kan, kalian bisa lihat apa? Lihat pola. Misalkan di sini sin A sin B, terus ada 2, di mana itu polanya pasti ada 2, ya kan? Polanya pasti ada 2. Terus yang angka pertama selalu A plus B kuadrat, A plus B bagi 2, dan angka kedua A min B pangkat 2, A min B per 2, ya kan? Nah, jadi di sini teman-teman, daripada teman-teman ngafalin sin A plus B, sin A plus sin B sama dengan 2 cos, aku takut teman-teman kebalik-balik gitu, kayak takut salah atau kebalik-balik gitu kan. Nah, jadi aku punya sedikit tips di mana kalau kita gantiin ini pakai kalimat lucu gitu. Jadi kita sedikit bercanda sedikit ya di sini ya. Misalkan gue punya contoh kalau misalkan di sini sin A plus sin B, ya kan. Nih sin itu kan dimulai dari S ya kan. Nah, terus plus itu diganti sama kata-kata yang positif. Jadi kalau gue ngafalin kayak gini, kalau sin A plus sin B sama dengan 2 sin A cos ya maksudnya 2 sin cos ya kan. Nah, aku jadiin ganti katanya jadi sayang saling sayang sama dengan saling cinta. Di mana aku pakai kata kuncinya tuh pakai huruf depan. Jadi sayang sin itu sama dengan sayang, ya kan? Saling saling itu tambah kan karena kayak positif ya kan. Sayang saling sayang ya kan. Sin tambah sin. Mungkin kalian agak aneh gitu, tapi kayak dapat gak sih intisarinya di mana kayak karena dia positif jadi kayak positif, kalimatnya jadi positif. Jadi sayang, saling sayang, sama dengan saling cinta atau sinkos. Jadi kalian ingat sama huruf depannya aja. Saling cinta tuh sinkos gitu. Jadi ya kayak gitulah. Terus yang kedua, gue contohin lagi yang kedua ya. Jadi yang kedua tuh misalkan sin A kurang sin B sama dengan 2 cos A, 2 cos ini sin ini, ya kan? Nah, jadi kata kunci yang kedua adalah sayang, tidak sayang. Ya kan kalau negatif kan kayak kata-kata negatif kan? Kan sayang, tidak sayang. Sin kurang sin. Oke? Sama dengan cinta silang. Berarti 2 cos cinta C cos silang sin. Gitu. Jadi mungkin ini sedikit bisa membantu ya. Mungkin teman-teman masih have no idea Kak, apa sih Kak maksudnya gitu. Terus, well, let's start to the last one ya. The last one itu agak sedikit berbeda ya. Mungkin teman-teman kalau misalkan udah tahu konsepnya maksud gue tadi apa, mungkin akan lebih mudah. Tapi yang coba yang cos A dikurang cos B ya. Jadi kalau di sini kata kuncinya cinta tidak cinta. Oke? Cinta tidak cinta karena di cos saling sama cos itu dia ada minusnya, jangan lupa. Jadi gue kasih kata namun. Namun tuh means kayak namun like it's negative word, right? Negative word. Jadi namun itu jangan lupa kasih min, sudah selesai. Sin. So I think itu sih yang mungkin bisa membantu kalian ya.
dalam dalam menghafal rumus ini gitu. So, next kita punya rumus rangkap di mana di sini kita ada sin. Ini aku nggak punya itu ya, aku nggak punya rumus jembatannya, tapi di sini kita bisa lihat sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Terus di sini juga ada cos 2A sama dengan, kita punya 3 form ya. Yang pertama cos kuadrat A min sin kuadrat A. Oke? Yang kedua, form kedua 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Dan yang ketiga, form ketiga adalah 2 cos kuadrat A min 1. Ini adalah suatu hal yang kalau bisa dihafalin gitu, biar kalian nggak confused dan juga nggak lebih mudah untuk kerja soal, bisa lebih menghemat waktu gitu. Jadi teman-teman ingat ya, di sini ada penyederhanaan dan juga rumus rangkap gitu. So, kita lanjut ke soal pembahasan nomor 3 ya, di mana kita punya di sini limitnya X menuju 45 derajat ya, diperempatkan 45 derajat. Nah, kalau misalnya kita masukin langsung nih, kalau misalnya kita substitusiin biasa, kita coba cek dulu ya. Cos 2X berarti cos 2X itu akan cos 90. Iya enggak? Cos X sama dengan berapa? Cos X itu cos X itu 45 kan, cos 45 setengah akar 2. Sin X setengah akar 2 ya kan? Nah, kalau misalkan ini dimasukin, hasilnya 0/0, di mana hasilnya itu tidak tentu. Nah, itu sebabnya kenapa kita harus menggunakan rumus yang tadi barusan kita bahas ke dalam limit ini, gitu. Karena substitusi dia nggak berlaku. Jadi, biar bisa dipecahkan, ini kan tidak tentu. Jadi, di mana kita harus penyederhanaan. Sekarang kita harus mengubah cos 2X ya. Cos 2X tadi rumusnya apa? Cos 2X itu rumusnya ada banyak nih. Ada yang mau yang satu, yang kedua, atau yang ketiga. Gitu kan ya, banyak banget ya. Cuman di sini kita cari yang sekiranya apa yang bisa dieliminasi sama penyebutnya. Pembilang atau penyebut ya? Aku lupa, penyebut kayaknya. Nah, jadi di antara ini, kita kan di bawah ini kita punya cos X sama sin X ya. Nah, jadi yang lebih mendekati dan paling mungkin untuk dieliminasi adalah form atau bentukan yang pertama. Nih, di mana cos 2X sama dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X, ya kan? Per cos X min sin X. Oke, teman-teman mungkin harus mengingat ya form atau bentukan di mana misalkan aku bilang cos itu where cos itu sama dengan A, sin sama dengan B. Ini adalah bentuk matematika di mana A kuadrat min B kuadrat, A kuadrat min B kuadrat akan sama dengan berapa? A kuadrat, sama aja kayak gini. A min B, A plus B. Ya, kalau dikaliin lagi, A kuadrat, ya kan? A kuadrat plus AB min AB min B kuadrat. Ya enggak? Dan ini karena AB dikurang AB sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jadi approve ya. Jadi kita bisa bilang kalau A min B, A plus B akan sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Ya, jadi sekarang kalau tadi ini udah pakai A, kita akan mencobanya menggunakan sin cos. Jadi kita bisa mengganti di mana cos X kuadrat, cos X dikurang sin X sama aja cos X tambah sin X, ya enggak? Nah, di sini nih, sorry, aku lupa, karena di sini limit, kita harus tetap nulis
limit ya, karena kita belum substitusikan X-nya ke dalam, substitusikan ini ke dalam X-nya, limitnya ke dalam X-nya. Jadi kita harus tetap nulis limit. Ini hal yang paling sering aku lupakan ya saat aku mengerjakan ini, karena aku sendiri kan chemical engineering. Kalau aku di tempat aku di Malaysia ada namanya, dia tuh matematik engineering. Nah, di sini tuh kayak sering banget ada limit, dan itu kayak gue sering lupa untuk nulis limitnya itu. Jadi masuk aja langsung cos X kurang sin X. Nah, di sini kita bisa eliminasi ya kan? Cos X, sin X dicoret aja. Jadi yang sisa adalah cos X, sin X kan. Langsung aja masukin limitnya, di mana cos X itu sama dengan 45 derajat ya. Ditambah sin X 45 derajat. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah setengah akar 2 tambah setengah akar 2. Hasil akhir adalah akar 2. Begitu kawan-kawan. Oke, ini tadi tak ya lah. Oke, selanjutnya kita masih punya lagi soal ya, soal keempat, di mana di sini kita punya cos kuadrat X. Cos kuadrat X ini bisa nih diganti jadi bentuk yang lain, karena di sini kan di atas kita sin ya, di atas kita sin. Berarti kalau bisa kita ubah juga menjadi bentuk sin. Nah, kita coba lihat cos kuadrat X di sini itu nih cos kuadrat X nih ya, kita lihat. Cos kuadrat X mana yang jadi sin? Cos kuadrat X yang jadi sin adalah yang sekiranya cos kuadrat X bisa jadi sin itu yang ini ya. Dimana kalau di sini cos kuadrat X, cos kuadrat X di sini deh. Cos kuadrat X ya, di sini ya. Di yang sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ya, jadi teman-teman ingat gimana? Cos kuadrat, remember cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan 1. Berarti saat cos kuadrat X sama dengan berapa? Cos kuadrat X sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X gitu. Nah, di sini kita bisa dapetin sin kan ya? Bisa ganti cos jadi sin. Jadi di sini kita bisa tulis ulang X pi per 2 1 dikurang sin X per, diganti nih, udah jadi bentuk yang baru. Jadi 1 min sin kuadrat X gitu. Nah, di sini ada itu baru lagi ya, di mana kita bisa ngelihat kalau kita bisa nggak mengubah sih sebenarnya, kayak bisa mendesain kok mendesain sih, bukan mendesain. Kita bisa bilang kalau 1 kuadrat itu bakal sama dengan 1 aja kan. Nah, dikurang sin kuadrat X gitu. Nah, jadi kita ngelihat bentuk yang sama di mana yang kayak A min B ini juga, A kuadrat min B ini juga, tapi bentuknya ini sekarang 1 kuadrat min sin kuadrat. Nah, jadi gue juga tetap bisa bilang kalau ini min sin X per ya 1 min sin X kali 1 plus sin X. Nah, ingat ya, dari mana? Kenapa kok bisa kayak gini? Ingat, dari sini. Oke? Dari sini, di mana kita bisa mencoret atasnya. Ya, jadi hasilnya tinggal berapa? Limit X per 2, 1 per 1 plus sin X. Nah, kalau kita substitusikan, 1 per 1 plus sin 90. Ya, berarti sin 90 sama dengan 1 tambah 1. Hasil akhir setengah. Kayak gitu ya, guys. Oke, selanjutnya kita masih ada lagi soal yang kelima, di mana kita punya sin X min cos X. Tapi di sini kita punya tan. Nah, teman-teman ingat nggak kalau pas kemarin pertemuan pertama, gue pernah bilang kalau
Tan itu sama dengan apa? Tan sama dengan tan X ya, sorry. Tan X sama dengan sin X per cos X. Nah, gue bakal pakai bentukan ini nih, gimana? Gue akan ganti X 4 sin X min cos X. Ya. 1 dikurang, gue akan mengganti tannya menjadi sin X plus cos X gitu. Nah, jadi kalau kan teman-teman ingat kalau di mana segala sesuatu, misalkan gue bilang A per A atau B per B, hasilnya akan tetap 1. Jadi apapun yang atas bawah sama nominalnya, dia kalau dibaginya sama juga dengan nominal tersebut, dia bakal jadi 1. Jadi gue bisa bilang kalau 1 ini juga sama dengan cos per cos. Gitu kan. Gue boleh kan bilang kalau misalkan ini sin per sin X sama dengan 1 boleh. Tapi karena kita punya di sini cos ya, nominal ini cos, jadi gue akan mengganti ini menjadi cos. Jadi, di mana 1 ini, gue tulis ulang ya, limit X di 4 sin X min cos X, ya. Nah, satunya gue ubah. Gue kasih ini ya, biar kalian gak confuse. Cos X per cos X. Min sin X per cos X. Nah, dari sini kita bisa lanjutin lagi, di mana limit X menuju pi per 4, sin X min cos X, cos X min sin X, per, ya karena ini kan sama kan ya, ini apa namanya, AB dikurang CB, hasilnya bakal A min C per B. Nggak masalah kan? Nah, gue mau ngubah ke format yang seperti itu, di mana ini jadi cos X. Saja. Terus lanjut, limit X menuju X4 sama dengan sin X min cos X, ya. Cos X min sin X. Nah, cosnya ini dikatasin. Jadi, kali cos X. Gini ya, paham nggak? Jangan confuse ya, ini kan kayak tinggal diatasin di sini aja gitu. Tahu lah ya, ini kan dasar banget guys. Harusnya sudah tahu. Gitu. Nah, jadi kita punya nih, wah ini Kak, kan nggak bisa nih asal coret gini. Nah, bisa, asal ini kan kayak atas kan sin X min cos X kan ya, di bawah cos X min sin X, ini kebalik doang. Nah, kita bisa atur lagi pakai minus, di mana sin X min cos X itu akan sama kalau kita keluarin minusnya, jadi sin X plus min cos X. Ya nggak? Kali cos X. Kayak gini. Nah, akhirnya atas bawah udah sama dan kita bisa coret. Dan hasilnya adalah limit X menuju, ini adalah min cos X. Dimana min cos X itu adalah berapa guys? Min cos 45 derajat ya. Atau sama dengan min setengah akar 2. Begitu. Oke? Nah, selanjutnya kita ada apa? Ada yang sedikit menantang ya, di mana di sini ada tadi kan A kuadrat min B kuadrat ya. Kalau sekarang kita punya A dalam kurung A min B kuadrat. Itu akan sama dengan berapa? A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Atau kalau dilihat ya ini kan sama aja A min B ya kan ya. Ya udah, jadi sama dengan ini, kali ini A kuadrat terus min AB ya kan, ini juga min AB plus B kuadrat. Nah, that's why hasilnya akan seperti ini.
Nah, dari sini kita bisa ngelihat, kita bisa nggunain A plus B. A sama B ini, kita let's say kalau sin ini jadi A dan cos jadi B, gitu kan ya. Nah, jadi kita mulai di mana limit X menuju pi per 2, kita punya min sin kuadrat X ya. Sini ini agak ribet ya mungkin kalau kalian yang jarang melihat sin cos mereka kayak bakal apa ya, bakal kaget gitu. Wah, ini rame banget sin cos kepala gue pusing gitu. Gak apa-apa, tenang aja. Tenang, semua akan terbiasa pada waktunya. Asik. Oke, so jadi kita punya apa? Sin. Kalau kita let's say sin itu A, cos itu B, berarti di sini A kuadrat berarti sin kuadrat setengah X. Wah, loh, pusing nggak tuh? Min 2 AB, A-nya apa? Sin setengah X, Y. Ini jangan mau ini. Pusing. Dikali cos setengah X, ya. Tambah B-nya berapa? B-nya cos kuadrat setengah X, ya. Gitu. Jadi nanti kita punya format yang ini. Nah, di sini kita bisa ngelihat di mana kita bisa langsung substitusiin sih. Kita bisa langsung substitusiin, ada satu hal lagi yang nge-cheating ya. Jadi ingat kan teman-teman kalau kita tuh remember kalau di mana sin kuadrat X cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan 1 ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat cos kuadrat X sama sin kuadrat X, ya kan? Jadi gue bisa bilang kalau limit kuadrat 1 min sin kuadrat X, terus gue pindahin sinnya nih, jadi sin kuadrat setengah kuadrat tambah cos kuadrat setengah X ya, ini yang dari sini ke sini sama ini, terus gue pindahin ini ke sini, setengah X cos setengah X. Nah, di sini gue bisa ngomong kalau ini sama dengan satu berdasarkan rumus awal tadi yang udah gue kasih tahu. Nah, dari sini kita bisa dapat nih di mana ini jadi 1. Nah, sekarang kita punya limit X pi kuadrat 1 min sin kuadrat X 1 dikurang 2 sin setengah X cos setengah X. Nah, di sini ada itu lagi ada bentuk lain. Kalian ingat kalau di mana sin 2A, ya coba kita lihat lagi di atas ya. Sin 2A sama dengan apa? 2 sin A cos A. Ya. Ini kan, ini anggap aja A kan, karena ini hasilnya sama. Ini A, ini A. Jadi kita bisa bilang ini sama dengan berapa? Limit X menuju per 2, 1 min sin kuadrat X per 1 min 2 sin X. Ya enggak? Kan tadi kan sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Karena ini adalah setengah, berarti sinnya tinggal 1 alias X gitu ya. Jadi kok bisa kayak gitu, mungkin kalian bingung gitu. Ya udah, jadi lanjut aja di mana kita punya apa? Limit X menuju pi per 2 dan kok keluar. Sorry. Jadi 1 dikurang sinnya kan kuadrat ya, sin X kali sin X ya. Sorry. Ini kan bisa dijadiin kuadrat juga ya, 1 dikurang ini kuadrat ya. Jadi 1 min sin X 1 plus
sin X, ya enggak? Ya udah, ini jadi, kok ini 2 sih? Sejak kapan 2? Nah, oh 2. Nah, kan 2-nya, oh ya sorry, tadi tadi 2-nya kan sin 2A plus 2 sin, sorry, 2 sin A cos B ya, cos A. Karena ini udah 2-nya udah ada di sini, sama-sama dicoret ya. Jadi tinggal sin X. Sorry ya, maklum, arep maklum udah lama nggak belajar. 1 min sin X. Jadi atas bawah ada yang bisa coret? Ada. Dimana kita bisa langsung masukin substitusinya 1 plus sin 90. 1 plus 90 sama dengan 2. Berarti hasil akhirnya ada sama 2. Gitu. Ada. Oke, sepi banget ya kelas gua. Anjay. Oke lah, ini lagi udah nomor 7 juga. Oke, lanjut aja deh. Nomor 7, di mana kita punya, oke, jadi kalau misalkan tadi kita pakai substitusi dia masih nggak dapat hasilnya, terus pakai rumus trigonometri, hasilnya masih nggak dapat gitu, kita juga punya yang terakhir, yaitu rumus limit trigonometri, alias ini materi kita yang terakhir ya, di mana teman-teman harus tahu saat ini tuh kayak sifat ya. Jadi biasanya ini nih melibatkan sin sama tan aja sih. Dimana kalau misalkan sin ketemu x, misalkan kayak limit x menuju 0 ya, x menuju 0. Terus ada bilangan di mana sin ax bx. Nah, x-nya ini bisa dicoret gitu. X-nya aja. Jadi hasilnya akan AB. Sama juga misalkan sin-nya ada di bawah ya kan. Sini X-nya bisa coret, X-nya ya dicoret ya, bukan A sama B-nya dicoret ya. Jadi hasilnya akan menjadi tetap AB. Ini juga, gue hapus aja. Ini limit, tan juga kayak gitu, sama kayak sin-nya, di mana tan ini bisa coret, ya kan. Terus tan-nya kalau di bawah juga X-nya bisa dicoret, tetap AB juga. Sin ketemu sin juga bisa dicoret, jadi di mana kalau misalkan ada sin per sin, kalian bisa coret langsung X-nya, jadi tinggal sisa AB. Tinggal sisa AB. Dan sama juga kayak tan, dimana kalau ada tan per tan, tapi A sama B, tapi ininya X-nya beda, A sama B, kalian bisa langsung coret X-nya. Apa sih, maksudnya angka di depan X-nya beda, bisa langsung dicoret X-nya, dan hasilnya tetap jadi AB ya, tetap jadi ini. Dan begitu pula kalau misalkan ada sin per tan atau tan per sin, itu juga tetap bisa dicoret jadi AB. Jadi ini mempermudah kalian untuk mengeliminasi ya. Nah, lanjut aja deh ke contoh soal biar langsung paham aja. Nah, jadi di contoh soal ini gue punya di mana limit X menuju 0, terus kita punya 2 sin kuadrat sama aja sin setengah X, sin setengah X kan ya. Nah, sini di bawah X kali tan X. Nah, tadi menurut rumus limit trigonometri kita bisa mengeliminasi, bukan menghajar mah tonjok-tonjokan deh. Jadi di mana X-nya ini bisa dicoretkan ya. X-nya bisa dicoret, sin bisa dicoret sama X, sin juga bisa dicoret sama tan. Nah, jadi hasilnya berapa adik-adik? Hasilnya adalah 2 dikali setengah, ya, dikali setengah. Jadi kalau ini hasilnya setengah. Ih, pintar. Oke, lanjut. Ini nomor 8, udah nomor 8 aja. Ayo, buruan Kak. Oke. Sans. Nilai lim. Kita punya 1 min cos X kuadrat. Nah, di sini agak nyampur-nyampur sama materi yang tadi barusan kita kerjain ya. Yang ini kenapa jadi aku yang belajar gitu kan. Ya udah. Jadi materi yang tadi yang barusan yang sebelum rumus limit trigonometri itu yang ini, yang rumus-rumus penyederhanaan, asik. Nah, rumus penyederhanaan di mana kita punya apa? Kita punya nilai lim X menuju 0. Nah, kita ubah dulu. Di mana di sini kita punya 1 min cos 2x. Kan nggak bisa tuh. Kalau misalkan antara atas sama bawah itu beda, ya kan?
ini lambat ya screen saya. Maaf, maaf, maaf. Kalau atas bawah beda, misalkan kayak kos sama tan itu kan kayak bener-bener nggak bisa dicoret tuh ya. Jadinya kita harus membentuk menuju kita harus menyederhanakan ke bentuk yang lain. Jadinya di sini ingat kalau cos 2x sama dengan apa tadi, ini gue mempermudah aja ya biar ingat di mana sama aja cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x ya kan. Nah, tan dan sin kuadrat x ini sama dengan berapa? 1 min cos 2x. Lalu gue bingung kenapa kayak gini ya? Kayak salah soal gue. Oh, enggak salah soal. Nah, jadi di sini kan kita ingat ya, kalau misalkan cos itu nggak bisa diapa-apain. Jadi kalau misalkan mau dicoret-coret harus bentuknya sin, ya kan? Nah, jadi kita lihat di mana lim x menuju 0 sama dengan kita ubah nih 1 min cos 2x-nya jadi berapa? Jadi ini 2 sin kuadrat x. Dari sifat yang ini ya, dari sifat yang ini ya. Ingat ya, cos 2x ini. Dari sifat yang ini, di range aja. Per x tan 2x. Ingat, kalau sin kuadrat itu sama aja 2 sin x x tan 2x. Iya kan? Ya udah langsung slow aja, kayak lu coret-coret. Ini kan, coret-coret. Jadinya hasilnya tinggal 2, 1, 2. Ya enggak? Terus ya udah. Jadi hasilnya 1. Kayak gitu. Gampang ya? Gampang. Tapi kalau lihat soalan yang lain, selamat mengerjakan aja sih gue. Semoga membantu sih, semoga membantu. Oke, selanjutnya kita punya nilai lim ini ya. Ini kan tadi yang kita ingat, cinta tidak cinta namun sudah selesai. Ya. Cinta tidak cinta ya kan? Tidak cinta, namunnya untuk minus ya, namun sudah selesai, sudah selesai. Paham nggak sih? Atau aku ngomong bodoh sendiri? Nggak. Pasti kalian paham. Oke? Jadi gue ulang, ini cinta, tidak cinta, namun sudah selesai. Iya, gitu. Keren juga ya. Sebuah teknologi mutakhir. Nah, jadi kita ganti nih cos 2x min cos 6x-nya menjadi format ini nih, format yang ribet ya. Di mana lim x menuju 0 ya. Berapa cos 2x? Jadi kan min 2 sin A plus B. A plus B berarti 6 tambah 2, 8. 8 bagi 2, 4x. Sin 2 kurang 6, min 4. Ya kan? Min 4 bagi 2, min 2. Gitu. Jadi di bawahnya tetap sama aja kan? 2x tan 4x. Nah, karena ini pakai sin tan ya, jadi kita bisa dengan mudah mencoret-coret saja ya Bunda. Jadi dicoret saja Bunda. Nah, gini Bunda. Nah, pinter Bunda. Jadi tinggal berapa Bunda? Min 2 ya Bunda. Jangan lupa 4-nya, min 2-nya lagi, ya kan ya Bunda ya. Terus 2 dikali min 4. Nah, di sini coret-coret aja Bunda. Jadinya berapa Bunda? Jadinya 2 Bunda. Ih, pinter deh Bunda. Oke, terakhir nih ya, terakhir banget nih dari gue nih ya untuk kelas hari ini, di mana kita punya apa Bunda? Kita punya 1 limit mendekati x menuju 2. Ya, ini soalnya bisa dilihat sendiri kita. Nah, di bawah nih bedanya di soal terakhir yang spesial ini x-nya tidak sama dengan 0 gitu. Tapi kalau limit tuh kalau bisa
Kalau harus X mendekati 0 gitu. Jadi kita akan mengubah X itu menjadi 0 dengan nominal yang lain. Jadi nanti gue akan mengubah dari X menjadi P. Wah, apa nih? Ngomong apa sih, Kak? Ya udah liatin aja deh gue ngerjain kayak gimana. Jadi kalau misalkan kalian mau coba-coba gitu ya, mau coba-coba beruntung, kalian substitusiin dulu. Tapi tadi aku udah substitusiin dan hasilnya tetap 0 per 0 gitu ya. Ya tapi kalau misalnya kalian gabut ya silahkan coba dulu. Tapi percayalah sama aku hasilnya tidak tentu ya. Jadi langsung aja di mana limit X menuju 2 ya. Nah, di sini X menuju 2 ini kita ingat kalau cos kuadrat A tambah sin kuadrat sin kuadrat A ya, sama dengan 1, ya kan. Nah, berarti kalau bentukannya kayak gini, sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Jadi ini bisa diganti menjadi sin kuadrat A ya. Dimana limit X menuju 2 jadi sin kuadrat X, salah nih, kuadrat X min 2, terus bawahnya nih bisa dikeluarin nih kan 3, 12, 12 ya. Jadi bisa disederhanain di mana 3 X kuadrat min 4 X plus 4 gitu. Nah, di sini karena X-nya ini tidak sama dengan 0 ya, jadi kita bisa buat perumpamaan semisal ini tuh sama aja X min 2 mendekati 0. Nah, kita bisa bilang kalau ini sama dengan X min 2 sama dengan 0 dan P. Berarti P itu kita bisa bilang kalau P sama dengan 0 kan ya? P sama dengan 0. Iya nggak? Nah, jadi kita bisa ulang lagi limitnya di mana P mendekati 0, dengan X-nya ini kita ubah menjadi P semua. Jadi, sin kuadrat P min 2 ya. 3X kuadrat min 4X plus, P kuadrat min 4P plus 4. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di mana sin ini kan sama dengan sin P min 2, ya kan ya, kali sin P min 2, terus 3, di bawah juga P min 2, dan P min 2. Di sini kita bisa melihat kalau ini X kan ya. Nah, jadi di sini kita bisa langsung eliminasi di mana P min 2 ini kan sama semua ya. Sama semua, di sini tinggal dicoret, coret, hasilnya sama dengan 1/3. So, I think that's all untuk pelajaran kali ini. Besok kita ketemu jam 8 malam untuk limit trigonometri tak terhingga. Jadi maksudnya limit trigonometri tak terhingga tuh X-nya sama dengan infinite kayak gitu. Jadi that's all for me. Thank you everyone. Dadah.